membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, kami masih bersama Anda hari ini di Pagi Seru. Kita masih nemenin pemirsa ya. Iya betul banget dong. Dan ini bentar lagi jam-jam makan siang soalnya Rida ya. Nah sebelum makan siang nih kita kasih makan duluan nih ya. Ini makan terkait dengan, ini makannya buat otak mungkin ya. Betul, jadi agak gagal fokus ya. Betul banget. Tapi ini tidak mengurangi fokus kami untuk memberikan dan mengulas informasi hari ini, Rida ya. Betul dong. Dan juga nih Der, kalau tadi kita udah berbincang terkait dengan berita dari internasional, saat ini nih kita akan berbicara tentang berita yang memang dari dalam negeri ataupun dari Indonesia. Ini juga ada terkait dengan banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Sebelumnya kami mengucapkan berduka cita dulu ya untuk atas beberapa kerusakan dan juga beberapa mungkin korban jiwa. Ya, betul. Dalam bencana ini ya Rida, ada 41 orang meninggal dan 12 orang masih dalam pencarian. Ya, sebagaimana kita ketahui nih, jadi Gunung Merapi ini memang berada di 3 wilayah kabupaten di Sumatera Barat. Yaitu yang pertama ada di Tanah Datar, Padang Panjang, dan juga satunya lagi Kabupaten Agam. Nah, ternyata memang ini diawali terlebih dahulu hujan lebat. Nah, ya memang tadi hujan lebat yang intensitasnya tinggi dan cukup lama, ini bisa menyebabkan tadi salah satunya adalah lahar dingin seperti itu. Betul sekali, dan memang salah satu kelemahan Indonesia ini, padahal kita ini adalah negara yang rawan bencana ya. Ini mungkin dari mitigasinya, mitigasi bencananya itu perlu banget. Ya, jarang sekali ada pelatihan-pelatihan di masyarakat terkhusus di daerah yang rawan bencana. Betul lagi. Kemudian kalau kita melihat ya, ini juga kan sebenarnya kalau untuk Gunung Merapi sendiri atau Gunung Api sendiri ya, yang berada di Indonesia ini sekitar ada 143. Banyak dan ya. itu aktif loh. Dan aktif semua. Nah, jadi memang tadi benar banget kata Dery, ini yang paling penting untuk masyarakat Indonesia adalah mitigasi bencana. Ya. Kadang kita lupa ya, namanya musibah nggak mungkin di calling dulu kan? Iya, jadi semuanya kita harus siap sedia alias, sedia payung sebelum hujan. Betul sekali. Biar nggak kebasahan ya kan. Ember. Dan tapinya ini juga mungkin bisa jadi momentum untuk kita menunjukkan solidaritas kepada sesama masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia. Mungkin nanti pemirsa juga bisa cari informasi untuk donasi mungkin saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalau aku sih yakin banyak banget nih pasti banyak ya hal itu, karena tadi kalau kita melihat dari gambar-gambar yang tadi juga udah kita bisa lihat ya, itu ada kerusakan baik itu bangunan dan entah mungkin tadi ya barang-barang berharganya pun. Dan ini nih yang paling penting adalah ya tadi, selain mitigasi bencana, masyarakat ini kudu aware nih terkait dengan dokumen-dokumen yang memang sangat penting gitu ya untuk diamankan. Ya, mungkin sekarang kalau misalnya masyarakat sudah paham dengan teknologi kan mungkin bisa di-scan dan sebagainya untuk diamankan di soft file ya. Betul sekali. Dan maka dari itu kami juga intinya mengucapkan turut berduka dan semoga ini cepat selesai seperti itu ya. Dan kalau misal memang mau dipantau, ini juga bisa ya di Badan Penanggulangan Bencana, pasti itu selalu up to date nih, memberitakan terkait dengan informasi terkini khususnya tadi Gunung Merapi. Iya, nah berbicara soal tadi bencana kemudian dan kesehatan, ini kita juga nggak lepas dari yang namanya asuransi atau jaminan kesehatan ya Rida. Jadi ini juga penting ya. Kalau misalkan dalam kondisi seperti ini ada yang sakit dan sebagainya terkena bencana, artinya kita butuh perawatan dong. Betul sekali. Nah, salah satunya ini di Indonesia kan ada yang namanya BPJS. Nah, itu juga bermanfaat buat masyarakat. Tapi kabar baiknya, entah kabar baik atau mungkin ada yang tidak setuju ya. Ini BPJS akan segera menghapus kelasnya. Wah. Dan tentunya ini mendapat berbagai respon ya. Kalau misal kita lihat, kalau sebelumnya kalau pengguna BPJS ini biasanya ada kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Dan saat ini ya Pak Presiden Jokowi ini udah mengeluarkan regulasi yang baru, ini juga menetapkan bahwa akan dihapus dan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai awas gantinya. ada yang tunggu KRIS. Tunggu KRIS. Nah, itu aku sebenarnya kalau
aku sendiri ya, melihat isu ini antara setuju dan tidak setuju sih ya. Ya artinya setujunya mungkin semua masyarakat dengan apa namanya berbagai macam pendapatan itu bisa merasakan fasilitas yang sama. Setujunya di situ. Setuju. Tapi mungkin nanti tidak setujunya di bagian mungkin pembayaran atau retribusi yang harus dibayarkan. Betul sekali. Tapi nih Der ya, memang kabarnya dari pemerintah sendiri belum menetapkan terkait dengan harga pembayaran. Tapi ada kabar burung juga, katanya kalau pembayarannya masih sama. Gimana sih? Sama artinya maksudnya masih ada kelas-kelasnya juga. Iya, terus gimana dong? Jadi apa yang dibedakan? Nah itu dia, mungkin kita nanti bisa lihat nih bagaimana ke depannya. Dan ternyata selain nanti memang kris ini sudah ditetapkan, ini akan berlaku di bulan Juni dan 2025 tapinya. Tahun bukan depan. 2024. Karena kayaknya kalau misal untuk setiba-tiba itu mengganti kan perlu banyak regulasi yang disiapkan seperti itu. Dan ternyata selain kris itu nanti juga bisa loh katanya penggunanya ini meningkatkan, jadi eksklusif bisa. Lah itu gimana sih, katanya mau setara tapi tetap kayak gitu tuh, jadi kayak agak bikin gemes ya. Jadi mungkin kalau opini aku pribadi nih ya, mungkin bisa jadi masukan ya, silakan dipakai ataupun nggak apa-apa ya. Dari BPJS ini kalau misalkan tadi ada kesetaraan, mungkin satu yang berbayar yang umum itu kelasnya sama, tapi kalau misalkan mau yang eksklusif atau VIP mungkin bisa di kelas umum. Betul. Ya, mungkin itu kali ya lebih pasnya gitu. Tapi kalau misal kita lihat nih ya, ada banyak nih cuitan-cuitan warganet nih terkait dengan BPJS. Dan sebelumnya kita bahas ke situ, aku mau bahas terkait dengan fenomena BPJS. Kadang banyak banget nih ya masyarakat Indonesia yang merasakan kadang pelayanan BPJS itu tidak sepenuh hati. Entah itu dicemberutin sama nakes-nakesnya atau kayak gimana. Nah ini tuh kadang menjadi persoalan, Der. Nah ini sebenarnya akar permasalahannya itu adalah dari keterlambatan pembayaran. Nah ke pihak rumah sakit atau klinik yang menyediakan jasa. Jadi BPJS. tadi ya kalau semisal masyarakat kan bisa komplain, ini loh BPJS tuh harusnya pelayanannya maksimal. Tapi kadang dari pihak rumah sakit tersebut juga mengklaim pemerintahnya atuh hak sayanya dipenuhin, katanya gitu. Iya. Jadi enak ya kalau semisal itu selaras lah kayak gitu. Iya harusnya memang ada ada waktu untuk duduk bersama gitu membahas ini. Kalau misalkan saling tuding kayak gitu nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai. Dan yang paling penting, kesehatan itu adalah hal penting yang harus dimiliki oleh semua warga negara, baik di Indonesia maupun di negara yang lain. Tapi fenomena BPJS ini benar ya, aku juga turut merasakan ya. Kenapa tuh? Ya merasakan artinya pernah menggunakan BPJS dan layanan umum. Ya benar yang tadi kamu bilang. Bahwa kalau kita umum langsung satset ya gitu kan. Kalau BPJS ya cukup menguras waktu. Iya betul sekali. Dan misalnya kalau kita lihat ya, namanya juga kalau tadi klaim dari rumah sakitnya ya intinya kami juga meminta pihak pemerintah bisa memenuhi hak yang memang dimiliki oleh rumah sakit. Itu tadi benar banget. Nggak mungkin dong alat-alat kesehatan ataupun alat-alat yang tadi berkaitan dengan kesehatan itu gratis. Ya sih, nggak ada yang greteng, say. Betul. Nah ini ada beberapa komentar netizen nih ya. Salah satunya yugo.gali. Boleh dong dibacain. Ngehapus kelas 1, 2, 3 di BPJS buat diganti jadi kelas standar tuh langkah yang seharusnya udah dilakuin dari dulu. Ya kan, jadi biar semua masyarakat itu tidak merasakan perbedaan intinya ya. Betul banget, semua harus diperlakukan sama dan layanan kesehatannya harus oke buat semua orang. Setuju banget. Iya, tanpa memandang dia pejabat, dia artis, dia masyarakat biasa gitu ya. Dan ada lagi nih dari Elita RSLN. Bisa kali Pak yang nganggur bayar iuran full sendiri ikut dibantu juga. Wah, kalau ini beda cerita ya. Beda cerita. Ini mungkin bisa ke Dinsos mungkin ya, bisa pakai BPJS dari BPI ya. Dan ada juga nih ya, ini yang lebih ini ya, anggota DPR, Presiden, Wakil Presiden kalau rawat inap menggunakan BPJS tidak ya? Oh tentu tidak. Jadi memang kalau pemerintah atau pejabat-pejabat negara mereka punya fasilitas ya, fasilitas tunjangan untuk kesehatan juga. Betul sekali. Dan ada tuh komenan terakhir. Dan yang terakhir dari Sauzil Jian ya, kelas 1 dan 2 disilakan ubah kelasnya menjadi 3 karena percuma Anda membayar lebih jika fasilitas kamarnya sama dengan yang kelas 3.
pakai aplikasi Mobil JKN bisa langsung ganti kelas. Betul. Jadi memang aku juga udah pakai aplikasi itu ya. Jadi pindah vaskes pun kita bisa langsung melalui gadget kita. Iya, jadi ya namanya sekarang juga ya serba canggih. Ada banyak sekali teknologi yang bisa digunakan, ya kenapa enggak. Jadi nggak usah ribet-ribet harus ngantri-ngantri. Dan kan jadinya nggak takut sama pungli. Cuak. Nah, benar banget. Dan juga pemirsa setia Sultan TV. Tadi udah nih 2 berita kita ulas. Cukup agak panas gitu ya. Betul. Dan nanti kita abis ini bahasnya yang ringan-ringan aja. Supaya pemirsa juga abis ini bisa santuy dikit. Bener banget dong. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.